Ya, Saudara pemirsa, hari ini tepat di tanggal 10 Agustus. Ini bisa melihat sini uh, di hari raya 17 Agustus ini kan masyarakat mempertunjukkan segala ada atraksi, dan saat ini anak Marta lagi datang di bapak tuanya dan melakukan ukiran gambar muka. Pada pemirsa bisa lihat. Ini gambaran ini dari suku Maren. Bagaimana orang Maren itu harus menggambarkan wajah atau ukir dalam kulitnya seperti ini. Itu adalah salah satu totem, yaitu ini totem dari marga Yolmen, dan itu totem dari burung elang, saudara pemirsa. Nah, ini kan seorang seniman suku Maren. Bapak Leo ini sangat paham sekali dengan bagaimana dia menggambar motif atau identitas dari sebuah identitas suku Maren. Dan beliau paham sekali dengan coretan-coretannya, maknanya seperti apa. Dan ini saya pikir semua orang harus perlu belajar hal ini, apalagi khusus anak-anak Maren. Kita boleh nyatakan kita anak Maren, tetapi paling tidak kita juga bisa mengetahui tentang sebuah motif yang nanti kita ukir ke seseorang atau untuk memperkenalkan identitas kita atau jati diri kita sebagai suku atau suku yang memang benar-benar dia memiliki identitas, yaitu budayanya seperti itu. Semua suku bangsa di Republik ini kan macam-macam beragam budayanya. Dan ini salah satu motif dari suku Maren, marga Yolmen. Totem dari burung elang. Ya, kita sama tahu bahwa burung elang itu seperti apa. Memang harus digambar serupa dengan totemnya. Dan ini salah satu seniman yang lama sekali dia menggeluti tentang seni pahat, seni ukir, tato, dan bernyanyi pun. Seorang Leo Deonggat, ya dia menjiwai sekali tentang seorang seniman. Jadi dia tidak memperlihatkan bahwa dia harus kalah, dia harus tidak bisa melakukan, tapi setiap harinya ketika saya mendatangi di rumahnya, beliau ketika pagi, siang, malam, ada saja yang beliau melakukan, yaitu bisa melakukan bermain gitar, menyanyi lagu-lagu budayanya secara bahasa. Dan dia juga ada juga saya datang juga, dia juga sedang membuat pahatan-pahatan dari ukiran, bisa dari buah kelapa, bisa dari kayu. Dan saya mau katakan bahwa seorang Leo Deonggat itu sebenarnya dia memiliki mau bilang kelebihan yang ganda sekali. Dia juga bisa jadi mekanik motor, mobil, dan ini jarang ketika kita ketemu orang-orang atau orang yang punya potensi seperti ini. Nah, ini hari ini tepat di hari Sabtu 2024, saya cuma membawa anak saya ke sini dan minta tolong untuk mengukir motif totemnya, yaitu totem dari burung elang, karena anak saya memiliki marga Yolmen. Bisa lihat dari warna kulitnya, rambutnya memang beda, tapi bapak asli Maren. Dan saya sudah bekali mereka bahwa kalian perempuan itu batasannya sampai di mana, laki-laki itu seperti saya sudah memberikan pandangan untuk mereka, karena kalian ini anak-anak peranakan, jadi kalian jangan pernah mengambil alih dari om-om punya hak. Itu saya kasih ingat sekali. Om-om atau tante-tante, walaupun bapakmu asli, tapi kalian tidak harus melihat, mendengarkan.
itu paling penting. Inilah seni yang diutarakan. Nah ini punya makna, di gambar di tangan ini kan punya makna masing-masing. Jadi tidak sembarang dicoret-coret, tapi ini memaknai. Kalau secara fisik kalau tidak ada ya diganti dengan motif gambar supaya orang yang memang benar-benar paham tentang budaya dia mengerti, oh ternyata daun ini tidak ada, motif ini tidak ada, makanya dituangkan dalam sebuah bentuk gambar atau coretan begini. Sehingga orang yang memang betul-betul mengerti tentang budaya, dia paham sekali. Dan saya pikir setiap orang yang memakai barang ini dia harus bisa menjelaskan kepada siapapun yang nanti bertanya, ini motifnya artinya apa, dan ini motif dari mana. Pikir itu harus bisa mampu untuk menjelaskan itu. Dan saya juga sudah memberikan penguatan atau pemahaman kepada anak-anak saya, setiap motif yang digaris, dicoret ini, kalian mampu untuk bisa menjelaskan kepada siapa saja yang pada saat bertanya kepada kalian. Supaya kalian juga bisa mengenal diri kalian dan kamu juga bisa menjiwai adat yang sebenarnya seperti itu. Dan ini penting untuk setiap orang tua, siapa saja yang namanya budaya, harus anak-anak baru mulai berkembang, ketika mereka mengenalkan atribut, harus kita kasih pakai atau mengukur badan, harus memberikan pemahaman supaya anak-anak atau setiap orang yang pakai itu betul-betul dia mengerti tentang sebuah identitas seperti itu. Dan sudah pemirsa, kita lihat lagi dari muka, tangan sudah selesai, sekarang di kaki. Jadi memang betul-betul unik, suku Maren memang unik. Saya pikir bukan suku Maren, semua suku memang unik dengan masing-masing punya identitas coretan-coretannya di tubuh seperti apa. Itu melambangkan sebuah totem atau sebuah kepercayaan yang tidak bisa hilang, harus diingat karena itu sebuah identitas yang melekat sekali dengan setiap orang atau setiap suku. Dan itu dia punya cerita, dia punya kekuatan tersendiri. Kekuatan dalam arti dia punya nilai kepercayaan yang kita harus memahami betul bahwa ini seperti apa, dan sebuah kehidupan dari manusia memiliki beragam motif atau beragam bahasa, budaya, dan itu punya nilai-nilai tersendiri. Seperti itu saudara. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Nah, terima kasih saudara pemirsa sudah berusaha untuk menyimak sebuah coretan atau motif dari suku Maren, gitu saudara pemirsa. Dan Bapak Leo ini hari-hari sebagai seorang seniman, dan dia juga saat ini di 2024 ini dia masih aktif sebagai anggota MRP Provinsi Papua Selatan, Pokja Agama. Sebenarnya dia harus masuk di Pokja Adat. Kebetulan pada saat pendaftarannya dia melihat kesempatan memang ada di Pokja Agama sehingga dia masuk ke Pokja Agama. Tetapi tidak terlepas dari kelebihan dia sebagai seorang seniman, orang muda, anak Malin yang sedikit paham, sedikit bukan lebih, sedikit paham tentang budaya Malin, dari lagu, dari ceritanya, struktur Marin seperti apa, dari marga ke marga atau lagu-lagu, saya boleh katakan bahwa dia orang yang menurut saya dia agak paham karena dia bisa menyanyi dan dia bisa membuat dalam sebuah bentuk tulisan atau pahat, dia bisa utarakan lewat itu. Jadi ketika dia bernyanyi, dia bisa bernyanyi, tapi ketika dia berpikir bahwa saya harus sampaikan lewat sebuah motif atau gambar, dan yang benar-benar dia lakukan seperti itu. Dan saya pikir ya kita harusnya, kita tidak melalui pendidikan saja, tapi budaya itu
pendidikan yang tidak tertulis tapi sangat luar biasa. Kalau apalagi orang di kampung, dia mengerti semua karena di sana masih polos, dalam arti di kampung itu masih alam, masih menyentuh pendiriannya, masih memang kepercayaannya seperti itu kalau orang yang di kampung-kampung. Karena kehidupan dia hari-hari dia cuma bisa menatap sebuah pohon, keindahan, sungai, matahari sore, malam, bulan terang. Dan ini menggambarkan dia punya ilustrasi atau pemahaman secara budaya tuh sangat kental sekali. Dan itu saya pikir ya paling tidak harus dipertahankan di setiap kampung. Nah, saudara pemirsa, akhirnya dari semua proses dari awal sampai akhir sudah selesai.